Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya nak pastikan ini saya punya audio ni elok ke? Nampak Ustaz? Okey. Okey, dengar clear. Clear? Ada macam berisik-bisik je. Tak ada. Tak ada. Okey. Clear. Semua clear. Okey. Sebab kadang-kadang problem. Hanya gambar belakang Ustaz tak clear. Itu memang blur tu. Itu memang blur. Itu di-blurkan. Oh. Ini tak apa clear. Syah Alam. Tak apa clear suara Ustaz. Internet punya. Yang lain okey ke? Yang tempat tak clear, I think internet punya ni lah. Internet. Sebab mungkin sebab hujan lah yang agaknya sekarang ni hujan. Mungkin juga lah kot. Okey lah, yalah. Yang lain okey kan? Okey. Boleh dia biar dengar. Okey, Damai Sarau okey. Bangi okey. 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 Jemaah sekalian, insya-Allah kita ingin tambah penjelasan kita tentang hasbunallah wa ni'mal wakil yang erat sekali hubungannya dengan hauqalah la haula wala quwata illa billah. Yang erat sekali hubungannya dengan insya-Allah. Jadi kalimah insya-Allah, rahsia insya-Allah, rahsia la haula wala quwata illa billah, rahsia hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketiga-tiga kalimat ini sebetulnya bertemu, berkumpul di dalam hati seseorang hamba yang menyadari kelemahan dirinya. Saya ulangi, ketiga-tiga rahsia kalimat ini, insya-Allah, la haula wala quwata illa billah, dan hasbunallah wa ni'mal wakil, itu berkumpul, bertemu dalam hati seseorang hamba yang merasakan dan menyadari kedaifan dirinya, yang menyadari betapa besar berhajatnya seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyadari
bahwa dia tidak punya daya dan upaya bagi mendapatkan apa yang diinginkan dan diperlukan kecuali semata-mata karena pertolongannya. Inilah sebetulnya yang kita pelajari dalam beberapa siri akhir-akhir ini, yakni tentang ladzatul iftikar ilallah. Ladzatul iftikar ilallah. Ketika seseorang berhadapan dengan masalah yang sangat besar, sedangkan ia sadar bahwa dia tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Ketika seseorang berhadapan dengan bencana musibah yang besar, sementara dia sedar tidak punya kekuatan, kemampuan untuk melepaskan dirinya daripadanya. Orang mukmin yang sebenar, ia akan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, mungkin ini ada audio yang di-on-kan ya ini. Betul, mungkin minta kerjasama, tolong Puan Zaliha Pawanci. Tolong off-kan. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Jadi bila seorang hamba berhadapan dengan masalah yang besar di dunia ini, atau bencana yang besar di dunia ini, sedangkan ia tidak mampu, tidak punya kekuatan, kemampuan untuk mengatasinya, tidak punya kemampuan untuk mengalahkannya. Seorang mukmin sebenarnya tidak boleh berputus asa. Karena segala-gala yang berlaku di muka bumi ini, musibah yang ada di hadapannya ini menimpanya atau tidak, bencana yang di hadapannya ini nanti memadarkan dirinya atau tidak, bak kata dalam pelajaran yang telah kita pelajari, ketika Ibrahim dicampak dalam api, nanti mati terbakar atau tidak, semata-mata bergantung kepada Allah. Semata-mata bergantung pada kehendak Allah. Itu yang perlu diyakini oleh setiap kita. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Seberapa besar kobaran api sekalipun, jika Allah menghendaki Ibrahim selamat, ya selamat. Walaupun Ibrahim sudah dicampak dalam api, jika Allah menghendaki Ibrahim tidak terbakar, ya dia terbakar. So, terbakar atau tidaknya Ibrahim di dalam api bukan kerana apinya, bukan. Karena kehendak Allah. Dan Allah itu menguasai segala-galanya. Jika Allah mampu menjadikan api panas yang boleh membakar, maka Allah yang sama juga mampu berkuasa menjadikan api itu sejuk jika ia kehendaki. Nah, itulah yang perlu kita tanamkan pada dia dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan kita tidak perlu membayangkan, mengandai-andaikan, memikirkan bagaimana cara Allah menyelesaikan masalah kita. Tidak perlu. Ketika seseorang sudah berserah diri kepada Allah, sudah mengakui segala kelemahan dirinya, sama ada lemah ketika hendak mendapatkan apa yang diperlukan dalam hidup, atau merasa lemah ketika berhadapan dengan musibah yang besar,
tak mampu menyelamatkan dirinya, ketika orang mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, diserahkan kepada Allah segala kekurangan dirinya yang ia sedari itu, biar Allah sendiri yang menyelesaikannya. Dan bila kita sudah kata begitu, kita jangan lagi memikirkan tapi bagaimana caranya. Allah tak perlu. So, akal kita tidak mampu. Cobalah kalau kita ada waktu itu, katalah. Jadi kita bayangkan, kalau sekiranya kita ada pada waktu Ibrahim dicampak dalam api dan betul-betul tercampak dalam api yang berkorban. Tiba-tiba katakanlah ada dua kumpulan. Satu mengatakan Ibrahim pasti mati. Yang satu lagi, tak, Ibrahim akan selamat, katalah. Kan sebagai manusia yang lemah, pasti akan menerima pendapat yang mengatakan, setuju dengan pendapat yang mengatakan Ibrahim akan mati. Dan nampaknya susah kita hendak menerima pendapat yang mengatakan, tak, Ibrahim akan selamat. Kan memang sunatullahnya seperti itu. Nah, di sinilah akhirnya kita terperangkap dalam satu fahaman yang kita sebut sebagai memutlakan sunatullah. Menganggap sunatullah itu bersifat mutlak. Menganggap pasti api itu pasti panas dan membakar. Itu bahaya. Menganggap, meyakini bahwa air itu pasti boleh menghilangkan dahaga bila diminum. Itu bahaya. Menganggap bila orang itu tenggelam dalam air pasti mati. Betul, itu sunatullah. Orang tenggelam dalam air mati, itu sunatullahnya. Itu peraturan Allah, ketentuan Allah. Orang terminum racun, sunatullahnya boleh mati. Sunatullah, tapi ingat, sunatullah itu di bawah kuasa Allah. Ya, di bawah kuasa Allah. Sehingga berlaku atau tidaknya, berkesan atau tidak sunatullah itu 100% bergantung pada kehendaknya. Jika Allah menghendaki racun yang masuk dalam tubuh seorang itu menyebabkan orang itu mati, matilah dia. Tapi jika racun yang masuk dalam tubuh seorang itu Allah menghendaki hidup, hiduplah dia. Jadi semata terbatal. Racun itu sendiri, zat racun itu sendiri, dia tidak punya kemampuan untuk membunuh seseorang atau tidak. Mati atau tidak seorang itu bergantung kepada kehendak Allah. Allah berkuasa menjadikan racun itu berbahaya bila masuk tubuh badan. Allah juga berkuasa menghilangkan bahaya bila racun masuk tubuh. Nabi Muhammad pernah terminum racun dan tidak sakit, apalagi meninggal, Masya Allah. Inilah yang saya katakan. Jadi dalam sampai satu titik, pada satu nuktah lah, pasti kita merasa tidak berdaya sama sekali. Hanya sebagai orang mukmin, ketika ia berada pada titik kemuncak ketidakberdayaan diri, namanya dhu'fun, iftikar, kita punya harapan. Orang yang tidak bertuhankan Allah, putus asa, mungkin bunuh diri. Mungkin bunuh diri. Tapi orang Islam, Masya Allah, dia punya Allah yang masya'akana wa ma lam yasha' lam yakun. Allah yang zat yang apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Menghendaki hidup, hiduplah. Menghendaki selamat, selamatlah. Menghadapi binasa, binasalah. Sehingga bila kita punya keyakinan seperti itu namanya ladul iftikar tu ya. Tiba-tiba selain Allah yang kita anggap selama ini dahsyat, api boleh membakar, dahsyat, racun boleh membunuh, dahsyat, banjir besar boleh mematikan, tsunami boleh, sangat dahsyat. Tiba-tiba jadi kecil.
Semua kekuatan-kekuatan yang ada itu jadi kecil bila kita hadapkan kepada masyiah Allah. Bahkan tidak ada artinya. Seakan-akan kita kata, wahai api, kamu boleh mempanas, membakar kami ini kan kerana kehendak Allah. Bila Allah kehendaki, kamu boleh sejuk. Wahai racun, kamu boleh membunuh seseorang bila termakan. Kamu termakan olehnya. Itu kan kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, kamu tidak memberi kesan apa-apa. Tiba-tiba jadi kecil. Itulah haula wala quwata illa billah. Jadi orang mukmin ini rupanya orang yang tak pernah putus asa. Kerana dia punya Tuhan yang begitu dahsyat. Berbeza orang yang tidak punya Tuhan seperti itu. Menghadapi masalah pasti putus asa. Ini pentingnya dalam beragama. Baik, saya bagi satu contoh ya. Perbezaan antara yang meyakini adanya Allah yang berkuasa, yang bebas dalam berkehendak, dengan B yang mungkin meyakini adanya Allah tapi tidak meyakini sejauh itu. Atau tak punya Tuhan. Beza antara yang bertuhankan Allah dengan bersungguh-sungguh dengan yang tidak bertuhankan Allah, bertuhan kepada yang lain Allah, atau dengan antara orang yang bertuhankan dengan Allah dengan bersungguh-sungguh dengan orang yang bertuhankan pada Allah tapi tidak bersungguh-sungguh. Saya contohkan itu saja. Apa yang kita nak pelajari ini ayat Al-Quran yang memberitahu kita perbezaan sikap. Bagaimana jiwa seseorang antara orang yang meyakini yang bertuhankan Allah dengan sebenar-benar dengan mereka yang bertuhankan Allah tapi tidak bersungguh-sungguh. Beza je, sikapnya nanti beza bila menghadapi musibah. A dan B sama-sama merasa lemah, tidak berdaya menghadapi musibah. Tapi A yakin Allah itu penguasa segalanya. Yang B merasa lemah di musibah, tapi dia tidak. Dah tak ada jalan nak selamat. Karena tidak meyakini Allah sebagaimana yang diyakini oleh A. Mari kita lihat ayatnya untuk memudahkannya. Tolong jamaah sekalian dibuka surah Asy-Syu'ara. Ini untuk menjelaskan lagi, karena ini bagi saya sangat penting lah. Punya pemahaman seperti ini penting sekali dalam hidup. Dan tidak mudah karena kaitannya dengan hati. Lihat surah Asy-Syu'ara ayat 61 dan 62. Asy-Syu'ara 61 62. Sudah? Baik, saya persilakan para jemaah sekalian, siapa yang ingin membacakan untuk kita semua, saya persilakan. Tolong bacakan dua ayat ini. Sila. Siapa yang nak membaca? Ya, sila. Cuba Ustaz ya. Sila. Cuba Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun.
Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tabarakallah. Ya Allah. Ini kisah Musa alaihissalam ketika Musa diperintah oleh Allah untuk membawa keluar kaum Bani Israel dari Mesir untuk menyelamatkan mereka daripada penindasan Fir'aun yang sudah sekian ratus tahun. Itu ceritanya. Bani Israel yang dibawa keluar, diselamatkan oleh Musa di penjajahan Fir'aun ini bukan sedikit jumlahnya. Ribuan untuk berhijrah lah nih ke tempat yang lebih aman dan selamat. Satu hal yang agak pelik mungkin dalam pikiran kita, Allah perintahkan Musa membawa keluar Bani Israil Mesir ini untuk pergi ke Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang Allah janjikan buat mereka di Asia Barat sekarang ya. Tidak melalui jalan darat, tapi melalui jalan laut. Menyeberang Laut Merah. Ini pelik nih. Coba. Nak membawa orang, keluar ramai orang, ribuan orang, tidak boleh jalan darat. Kalau jalan darat kan boleh lari, boleh terus berjalan. Allah kata melalui jalan laut. Sedangkan jangankan kapal besar, perahu, sampan pun tak ada. Ini dah pelik dah. Dari awal lagi sudah pelik nih. Apa yang Allah kehendaki, yang Musa mesti lakukan, akal manusia tak mampu nak memikirkannya. Bagi orang yang yakin kepada, yang percaya Allah itu Tuhannya, tapi tidak sebenar-benarnya, atau bagi mereka yang tidak yakin bahwa akan Allah Subhanahu Wa Taala, ya pasti perintah seperti ini tak perlu diikuti lah. Kita nak diselamatkan, kau nak nyalakan daripada tiap Fir'aun pula, suruh lalu laut. Bukan laut cetek. Bukan sempit. Ini namanya perintah menjerumuskan. Ya, bagi yang tak bertuhan pasti ini perintah yang menjerumuskan, yang mencelakakan kita. Kan tidak masuk akal kan? Sedangkan jika Musa katalah hanya membawa 5 orang, bawa keluar 5 orang depan Mesir, dan melalui jalan laut, itu pun pening nak fikir macam mana nak selamatkan nanti di jalan laut. Sebab tidak ada kapal, tidak ada. Apa nak menyeberangi Laut Merah seluas itu? Tapi ingat, Musa utusan Allah. Musa kalimullah. Walaupun Musa sedar dirinya manusia biasa, tidak mampu mengalahkan, membatalkan sunatullah. Tenggelam dalam air, hukum sunatullah, matilah. Dan Musa tidak mampu membatalkan ini. Musa sedar. Kalau nanti tak makan, tak minum, menurut sunatullah mati. Dan Musa tidak mampu membatalkannya. Kalau tak minum, tak makan, mati ya. Tapi ingat, yang menyuruh Musa untuk melakukan semua ini, kerja yang, oh Masya Allah ini, Allah yang masya'akana wa man yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki tidak terjadi. Allah yang menciptakan sunatullah, dan Allah yang mengawal, menguasai sunatullahnya. Jadi ke tak jadi ke, bergantung pada masyiahnya. Ini Musa yakin itu. Akhirnya apa yang berlaku jamaah sekalian? Betul. Musa melakukan tugas yang berat ini
membebaskan Bani Israil pada cengkaman Fir'aun di Mesir untuk dibawa keluar ke Azim Qatasah melalui laut. Ya, pergi dulu sampai ke tepi laut lah. Kemudian untuk menyeberang Laut Merah. Akhirnya apa yang berlaku? Falamma tara al-jam'an, maka tatkala kedua-dua kumpulan, lama tatkala taro'a sudah saling dapat melihat. Ini pada ro'a. Ro'a itu melihat, kalau taro'a saling melihat. Al-jam'ani dua kumpulan. Satu kumpulan Musa dan Bani Israel yang hendak melarikan diri pada Mesir. Satu kumpulan Fir'aun dan bala tenteranya yang mengejar dari belakang. Musa dan kaumnya keluar dari Mesir ini lebih awal. Nah, kita tidak perlu bertanya ya, jamaah boleh fikir sendiri macam mana bawa seramai orang itu, berapa lama lah perancangannya. Ya sudah fikirkan sajalah. Kalau dapat menemukan jawapannya, alhamdulillah. Kalau tidak pun ya alhamdulillah, karena memang Allah tidak beritahu. Yang pasti ini bukan kerja mudah. Ya, karena Musa dan kaumnya sangat ramai jemaah sekalian, dan tentu ramai juga yang hanya dengan berjalan kaki. Walaupun mereka pergi lebih dahulu, bertolak lebih dahulu, lama-lama ya Fir'aun dan tenteranya yang menyusul di kemudian mengikuti di belakang, makin dekat. Sehingga Musa dan kaumnya sudah berada di tepian pantai Laut Merah. Tengok ke hadapan, laut membentang luas. Sejauh mata memandang karena tak nampak tepinya. Tengok ke belakang, Fir'aun dan bala tenteranya makin dekat. Di sinilah Musa dan Bani Israil dapat melihat Fir'aun dan tenteranya. Fir'aun dan bala pun sudah dapat melihat tuh Musa namanya. Musa dan kaumnya ingin menyelamatkan diri daripada ditangkap Fir'aun. Sekarang pula terperangkap di tepi laut. Terus marah ke hadapan, ya kena terjunlah. Kemungkinan selamat sangat nipis. Mati adalah itu bunuh diri namanya. Nak patah balik ke belakang lawan Fir'aun, kalah juga. Mereka tidak membawa senjata, sedang Fir'aun lengkap dengan senjata. Nak duduk je di situ, tak bergerak mana-mana pun tertangkap juga. Pendek kata, semua jalan telah buntu. Musibah bila-bila menimpanya. Sama ada musibah karena mati tenggelam di laut jika dia terjun ke laut, atau musibah mana ditangkap oleh Fir'aun jika dia duduk saya di situ menunggu untuk ditangkap dan nanti tak tahu akan dibunuh, atau nak melawan Fir'aun pun mati juga. Mereka benar-benar tahu musibah yang dahsyat yang boleh makan kematiannya sudah makin hampir. Sementara mereka tidak. Mereka yakin tidak punya sedikit pun kemampuan untuk melepaskannya. Itu keadaannya waktu itu. Apa kata pengikut Fir'aun? Pengikut Nabi Musa. Qala ashabu Musa. Berkatalah pengikut Nabi Musa Bani Israel. Inna lamudrakun. Musa, habislah kita. Pasti kita semua akan tertangkap. Kita tak boleh lari Musa. Kita nak lari ke depan, kita mati. Kita nak undur ke belakang lawan mereka pun kalah. Kita duduk tunggu di sini, menunggu untuk ditangkap dan mati jugalah. Itu kata kaum Musa. Tengok. Dia lemah. Tidak mampu, merasa lemah, tak mampu menghadapi segala masalah yang dihadapinya.
Itu dirasakan juga oleh Musa, dirasakan oleh kaumnya. Tapi kaumnya ini setakat merasa lemah menghadapi masalah. Dan dia tidak punya tempat berlindung. Akhirnya dia, ini namanya, putus asa. Depan laut, belakang musuh. Ya, dalam bahasa istaslamu. Mereka istaslamu, berserah je lah. Apa, tak ada cara matilah kita. Tengok. Apakah mereka itu tidak percaya akan adanya Tuhan? Percaya. Musa telah ajar mereka. Musa telah perkenalkan mereka dengan Allah. Tetapi keyakinan mereka kepada Allah mungkin hanya setakat meyakini bahwa Allah itu ada. Itu saja. Jadi keyakinannya mungkin hanya setakat yakin Allah ada. Belum dapat meyakinkan dirinya bahwa Allah itu bukan sekadar ada, tetapi Rabbul Alamin. Yang kehendaknya tidak ada siapa yang boleh melawannya. Kita nak tapi Allah tak nak, tak jadi. Kita tak nak tapi Allah nak, jadi. Keyakinannya hanya setakat Allah ada, itu saja. Belum sampai kepada api panas membakar jika Allah menghendaki. Jika Allah kehendaki, api boleh sejuk. Orang tenggelam dalam air, mati. Bila Allah kehendaki. Tenggelam dalam air, bahkan dalam perut ikan sekalipun. Masuk dalam perut ikan, ikan berenang dalam lautan. Jika Allah kehendaki, tak mati, tak mati. Belum sampai situ. Bahwa kuasa Allah ini mutlak. Belum. Jadi bagi mereka, bila mereka dah tak punya kemampuan untuk menghadapi musibah, habislah. Harapan tak ada. Yang ada putus asa. Subhanallah. Menderitanya hidup yang seperti ini. Hidup seperti ini sangat menderita, ya masalah mencekam. Sebab itu mereka kata, Inna lamudrakuna bila Musa. Kalau bahasa kita, mereka ini sudah berserah dirilah. Dah mau mati pun matilah, sama ada mati dicampak ke laut ke, atau mati dibunuh ke, atau mati ditangkap lalu nanti disiat-siat, apalah. Menyadari kelemahan dirinya, tetapi tidak reti, nak rujuk ke mana, nak bersandar harap kepada ke mana. Itulah bahaya di situ, jemaah sekalian. Ketika kaumnya sudah kata, kami bisalah putus asa. Nah, kalaupun mereka percaya Allah itu ada, tapi suudzon di sini. Ini suudzon namanya. Dia mungkin percaya Allah itu ada, seperti yang diperkatakan oleh Musa. Tapi ialah, takkanlah Allah mampu menyelamatkan kita. Uang masuk tercampak dalam lautan, mati je. Fir'aun yang mengejar kita lebih laju daripada kita, habislah kita. Inilah. Dia sudah suudzon kepada Allah. Bahwa Allah tu hanya perlu diyakini kewujudannya. Tapi tidak perlu diyakini akan segala kekuasaannya. Ini payah. Ini payah. Mereka mungkin imannya hanya setakat Allah perlu diyakini kewujudannya. Itu saja. Tapi Allah, mereka belum meyakini bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Mereka hanya mengakui tidak ada kekuatan. Rasa itu. Tak ada kekuatan, tak ada. Tapi tak bersambung. Dia hanya la haula wala quwata. Itu saja. Mereka hanya yakin la haula wala quwata. Illa billah, tak ada. Ya sekalian. Sungguh pun orang menyadari ketidakmampuan diri, la haula wala quwata. Tapi jika disambung dengan ini illa billah, tiba-tiba orang itu jadi kuat. Ya, jadi kuat. Sungguh pun orang itu menyadari la haula wala quwata. Daya kita tak mampu apabila mati. Tapi dia kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi bangkit, jadi kuat. Tengok ya. Inilah yang saya kata, satu orang yang
iman pada Allah dengan betul, yang satu iman kepada Allah tapi kurang betul. Hanya meyakini kewujudan Allah, tapi mungkin tidak meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu pemilik alam dan isinya. Allah itu yang menggerakkan semua benda yang gerak, mendiamkan benda yang diam, menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, memuliakan yang dikehendaki, menghinakan yang dikehendaki, melapangkan, menyempitkan. Itu mungkin tak difahami. Sehingga mereka hanya setakat yakin Allah ada satu, dan yakin bahwa sunatullah ini pasti berjalan, berlaku, bersifat mutlak. Masuk, terjun ke laut, tak boleh renang, apalagi laut, matilah. Itu sunatullah kan? Saya kata tadi, ini haus, ini air, minum air, pasti hilang dahaga lah. Itu sunatullah. Dan ingat, saya ulangi sini, memutlakan sunatullah atau menganggap sunatullah itu bersifat mutlak, mesti berlaku, itu hukumnya syirik. Namanya syirik asbab. Berat kan dalam seperti ini? Berat. Seakhirnya orang dalam keadaan seperti ini pasti bergantung kepada sunatullah. Agak sunatullah memungkinkan kita selamat atau tidak ya? Agak-agak sunatullah memungkinkan kita berjaya atau tidak ya? Kalau tidak, habislah kita. Bergantungnya kepada sunatullah, ciptaan Allah, kehendak Allah, bukan kepada yang mencipta, yakni Allah. Bayangkan. Menggantungkan keselamatan dirinya kepada lautan, air, tenggelam atau tidak ya. Bukan kepada yang mencipta air. Ialah kalau kita berhadapan dengan kekuatan air, kekuatan angin, kekuatan api, bahkan kekuatan tentera Fir'aun waktu itu, memanglah la haula wala quwata. Tapi kan ada sambungan, illa billah. Orang ini, kaum Nabi Musa ini, illa billah tak ada. Sebab itu akhirnya istislam. Habis kita. Habis Musa, kita habislah. Tak bolehlah. Matilah. Marah ke hadapan, terjun ke laut pun mati. Undur ke belakang nak lawan mereka pun pasti kalah. Duduk di sini pun mana menunggu ditangkap dan mati juga dah. Habis. Mudrakun. Apa kata Musa? Musa terus jawab spontan waktu itu. Kalla. Qala kalla. Qala berkata Musa. Kalla. Tidak sekali-kali. Musa menafikan. Apa yang Musa nafikan? Fahaman kaumnya itu dinafikan. Apa yang difikirkan oleh kaumnya dinafikan. Seakan Musa kata, wahai kaumku, kalau kamu fikir kita akan mati ditangkap, akan tertangkap oleh Fir'aun, lalu nanti dipenjara atau dibunuh. Karena kita dah tak ada jalan untuk menyelamatkan diri. Kalla, apa yang kamu fikirkan itu salah sama sekali. Apa yang kamu andaikan pasti berlaku itu tidak akan berlaku. Kalah. Masya Allah. Inilah keimanan yang macam itulah yang yang dikatakan iman yang atau yang sebenar. Memang tidak mudah. Kaumnya semuanya mengatakan kita pasti mati, kita pasti tertangkap, pasti macam-macam lah. Musa kata, kalla. Tidak sama sekali. Semua apa yang kamu andaikan akan berlaku menimpa kita. Pasti menimpa kita. Sama sekali tidak akan berlaku. Ini kan keyakinan yang berbeza benar yang antara siang dan malam lah. Ini bertolak belakang. Bertolak belakang tuh perbezaannya. Wish. Memang antara kanan dan kiri ya, antara atas dan bawah langsung tak ada persamaan. Apa yang diyakini oleh Musa dengan apa yang diyakini oleh pengikutnya saat itu, saat genting itu, betul-betul tak ada persamaan sama sekali. Beza 100%.
Musa begitu yakin, walaupun Musa juga menyadari bahawa dirinya lemah, tidak berdaya, walaupun Musa juga yakin bahawa la haula wala quwata, tapi Musa yakin illa billah. Musa yakin hasbunallah, serahkan kepada dia. Laut, kekuatan laut dengan air yang boleh menjadi asbab membunuh kita, tidak ada artinya berhadapan dengan kehendak Allah. Fir'aun dengan bala tenteranya yang canggih. Waktu itu senjata Fir'aun canggih-canggih belaka lah. Tidak mampu menimpakan sikit pun daripada diri kita. Menjadi kecil di hadapan dengan masyiah Allah. Masya Allah. Mungkin kalau kita boleh jelaskan, mungkin Musa kata ke mereka, kamu tahu tak dulu tok nenek moyang kita namanya Ibrahim, bukan lagi seperti kamu belum masuk dulu campak dalam lautan, dia sudah campak dalam hati. Kekuatan api yang mampu membakar itu pun tak ada artinya bila berhadapan dengan yang menciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Api pun tunduk. Itu keyakinan Musa. Keyakinan kaumnya hanya setakat yakin Allah ada. Setakat itu aja lah. Dan juga yakin bahwa sunatullah ini berlaku dengan pasti. Ya belah. Musa katakanlah, kalau tidak. Apa yang kamu andaikan itu tak betul semuanya. Kalau kamu fikir kita akan ditangkap oleh Fir'aun, itu salah. Mungkin kaumnya akan jawab, Musa, macam mana kamu begitu yakin ya kita tidak akan ditangkap oleh Fir'aun? Itu Fir'aun dan kaum makin dekat. Kita tak mampu apa. Sudahlah, percayalah pada aku. Kala. Kalau kamu yakin kamu akan mati karena terjun ke laut tak boleh berenang, kala, tidak sekali-kali. Macam mana Musa kamu begitu yakin? Macam mana kamu nak yakin? Apa jawab Musa? Inna ma'iya rabbi. Allahu akbar walillahil hamd. Dalam sungguhlah makna ayat ini jemaah sekalian. Tapi kena dihayati ya. Musa begitu yakin bahawa mereka akan selamat walaupun sedang menghadapi saat yang maha kritikal ini. Alasan Musa, aku yakin karena inna sesungguhnya ma'i bersama aku. Rabbi Tuhanku. Musa tak kata inna ma'i Allah. Inna ma'i Rabbi. Sesungguhnya sentiasa bersama aku, menyertai diriku ini dalam semua keadaan Rabbi. Allah yang Rabbi, yang rububiyah. Rabb itu mana menjaga, kan memelihara. Bila aku lapar, kenapa aku takut? Kan dia yang bagi makan. Bila aku sakit, kenapa aku sedih? Kan dia yang maha menyembuhkan. Jika apabila aku tersesat, kenapa aku mesti putus asa? Kan dia yang maha memberi tunjuk. Bila aku tak mampu bergerak, kenapa aku putus harapan? Kan dia yang maha menggerakkan. Sekarang bila diriku ini menghadapi masalah yang sangat kritikal, walaupun otakku tak mampu menemukan jalan keluarnya. Pikiranku buntu nak mengikat jalan keluarnya daripada masalah ini macam mana tak tahu. Aku sedar tak mampu melawan samudra. Aku sedar tak mampu melawan Fir'aun. Tapi kenapa aku mesti sedih? Kenapa aku mesti putus asa? Tuhanku bersama aku. Dan Tuhanku Rabb itu sentiasa. Pasti dia punya cara sendiri untuk menyelamatkan aku. Sayahdin. Aku yakin dia pasti akan memberi petunjuk pada aku. Maksudnya dia pasti dengan sifat rububiyahnya akan memberiku jalan keluar. Subhanallah. Tolong camkan betul-betul ni jamaah sekalian dalam hati kita. Dan jawab Musa ini betul sama yang saya katakan tadi ya. Dia kata inna ma'iya rabbi. Dia tak kata inna ma'ana rabbana. Tak ada. Dia tak kata sesungguhnya bersama kita Tuhan kita. Tak ada.
Tuhan aku. Karena kaumnya sudah tidak lagi percaya bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Mungkin dia hanya percaya Allah itu Tuhan yang diperkenalkan oleh Musa itu sajalah. Tidak lagi menyembah Fir'aun, tapi Tuhan. Tapi tidak meyakini rububiyahnya yang sangat dahsyat. Sehingga Musa seakan-akan mengklaim, Tuhanku bersama aku. Yang pasti tidak bersama kamu. Musa tak kata inna rabbana apa? Inna ma'ana rabbana. Tak. Tuhan kami bersama kami, Tuhan kita bersama kita. Kata, kenapa? Musa hanya kata, sungguhnya bersama aku Tuhanku. Musa mengklaim bahwa Allah dirinya saja yang disebut oleh Allah. Tidak. Ya, karena mereka tidak meyakini rububiyah Allah. Dia tidak meyakini rububiyah Allah. Dia tidak meyakini la haula wala quwwata illa billah. Tidak yakin. Mereka tidak meyakini hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billah. Itu kan sifat rububiyah Allah. Karena mereka tidak yakin, ya Allah tidak bersama mereka lah. Dan akibatnya putus asa. Buruk sangka. Maknanya belum pun mereka ini ditimbang. Katalah mereka ini akan mati tenggelam. Belum pun mati tenggelam. Belum pun mati ditangkap Fir'aun. Mereka ini sudah berdosa kepada Allah. Apa dosanya? Su'udzon kepada Allah. Itu dosa. Berputus asa mencari rahmat Allah. Itu juga berdosa. Belum pun mati ditimpa musibah. Tapi Musa dengan gagah perkasa, dengan penuh keyakinan, bersemangat. Oh tidak. Tuhanku sentiasa menyertai aku. Maknanya, ma'i di sini zaman sekarang bukan ma'i maknanya hanya beserta ini ya, maknanya ma'i itu ya menemani dan bersedia menolongnya bila Musa ada masalah, menyembuhkan penyakit jika Musa sakit, memberi makanan bila Musa lapar. Begitulah. Membantu Musa bila Musa teraniaya. Itu menamai. Dan aku yakin, saya dini. Dia akan memberi aku petunjuk. Apa yang patut aku lakukan? Aku tidak tahu. Macam mana cara aku menyelamatkan diriku dan juga kamu menyelamatkan diri daripada mati dikejar Fir'aun, tertangkap oleh Fir'aun? Aku tak tahu. Kalau kamu tanya pada aku secara pribadi, aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku lemah, aku mengakui diriku lemah. Tetapi kesadaranku bahwa diriku ini lemah, tidak berdaya, tidaklah menjadi alasan untuk aku berputus asa. Kenapa kelemahan diri kamu tidak boleh jadi alasan untuk putus asa? Ya, karena aku punya Rabb. Aku punya Tuhan. Tuhanku itu mengajar pada aku la haula wala quwata, itu aku illa billah. Tuhanku mengajar pada aku hasbunallah. Tengok bizanya ya jamaah sekalian. Dan apa yang berlaku semua kita tahu kan. Yani Allah suruh Musa ketukkan tongkat. Pukul laut dengan tongkat. Itu bukan idea Musa. Itu bukan kehendak Musa. Tak terbayang oleh kaumnya. Juga tidak bayang oleh Nabi Musa. Musa pukul laut dengan tongkat itu. Selepas dapat arahan daripada Allah. Bukan mandai-mandai. Mentang-mentang tongkat ini, tongkat ajaib pernah jadi ular. Tiba-tiba wadahnya. Tak jadi. Dia menghadapi masalah ini, ya ini, karena ia melakukan perintah Allah. Ini menarik. Ini menariknya. Ada pengajaran yang sangat menarik. Apa dianya? Jemaah sekalian, Musa membawa keluar Bani Israel dari Mesir. Itu bukan kemauannya. Bukan. Bukan kemauan pribadi, bukan kehendak pribadi. Tapi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini dinyata oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf. Coba. Baik, sekarang saya agak keluar sedikit. Kenapa Musa begitu yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar daripada masalah yang dihadapinya saat itu, sementara kaumnya sudah pasrah diri, putus asa. Kenapa Musa alaihissalam begitu yakin bahwa Allah akan selamatkan daripada bencana yang dahsyat yang ada di depan mata saat itu, sedang kaumnya sudah putus asa? Kenapa Musa begitu yakin bahwa Allah sentiasa mendengar seruannya, mengabulkan permintaannya, memperhatikan gerak-geriknya, dan menyelesaikan masalahnya? Dari mana keyakinan itu muncul? Inna ma'iya Rabbi saja. Baik, jawab sekalian. Kita agak terbelakang sini. Ingat, Nabi Musa membawa keluar Bani Israel daripada Mesir. Itu bukan atas kehendaknya sendiri. Bukan. Itu atas perintah Allah. Maknanya Musa menjalankan perintah Allah, bukan kemauan sendiri. Kalau dalam bahasa agama, haddun nafsi tidak ada. Haddun nafsi itu maknanya kepentingan diri, tak ada. Betul-betul hanya buat apa yang suruh karena Allah. Ini rahasia dia. Dari mana kita tahu? Lihat surah Al-A'raf ayat 105. Al-A'raf 105. Coba ya, Al-A'raf 105. Nah, tolong bacakan lagi sekali. Silakan. Pendek saja ayatnya. Tolong. Saya baca. Ya, silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aqiqun ala alla aqula ala Allah illa al-haqq. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum. Fa'arsil ma'iya bani Israel. Iya, Masya Allah. Perhatikan firman Allah ini. Hakikun ala alla aqula ala Allahi illal haq. Hakikun, pasti. Terjemahan bebas, pasti. Satu kebenaran yang pasti. Ala alla aqula. Ini kata Musa. Bahwasanya aku tidak akan berkata atas nama Allah illal haq, kecuali yang benar. Apa yang aku sampaikan pada kamu, wahai Fir'aun dan pengikutnya, semuanya benar belaka. Aku tidak boleh mereka-reka kebenaran atas nama Allah. Tak. Aku hanya disuruh menyampaikan pada kamu apa yang Allah suruh sampaikan. Sudah. Tak lebih, tak kurang. Jadi semua yang aku sampaikan ini benar belaka, datang daripada Allah. Dan wajib bagi aku menyampaikan. Ini dalam dakwah. Satu di antara kebenaran yang Musa sampaikan apa dia? Qad ji'tukum bibayyinatin mir rabbikum. Yang pertama. Sungguh aku telah mendatangkan kepada kamu. Sungguh
Aku telah datang kepada kamu, wahai Fir'aun dan pengikutnya, dengan membawa keterangan yang nyata, bukti yang jelas, terang benderang dari Tuhan kamu. Apa yang aku sampaikan ini kebenaran. Kalau kamu ingin bukti, aku boleh tunjukkan buktinya. Aku ajak kamu untuk menyembah Allah saja karena Dia satu zat yang bersembah. Itu kebenaran. Kalau kamu nak bukti, aku boleh tunjukkan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. So kurang apa lagi ya? Kalau dakwah seperti itu, bayinat. Aku tak paksa kamu untuk percaya pada apa yang aku sampaikan. Jika kamu masih meragui kebenarannya, karena aku belum menunjukkan bukti kebenarannya. Aku akan sampaikan kebenaran pada kamu dengan berbagai bukti-bukti yang kamu boleh fikirkan, boleh terbiarkan. Yang jika kamu berfikiran cerdas, berhati terbuka, pasti kamu akan menerima ajaranku dengan senang hati, tanpa ada rasa terpaksa. Wah, ini dakwah Musa nih. Itu satu. Ini perintah Allah. Ini Allah yang suruh kepada Musa ya. Jadi dalam hal ini Musa menjadi Rasulullah. Yang kedua apa? Kami datang bukan hanya menyeru kamu. Bukan hanya disuruh Allah untuk mengajak kamu menyembah Allah saja, wahai Fir'aun. Kami datang juga diperintah oleh Allah untuk fa'arsil ma'ya bani Israel. Aku juga diperintah oleh Allah. Jumpa kamu Fir'aun, fa'arsil. Maka lepaskanlah. Bebaskanlah. Ma'i, supaya bersama aku, Bani Israel. Bani Israel, bangsaku yang telah ratusan tahun kamu perhambakan di Mesir ini, Fir'aun, tolonglah bebaskan, merdekakan. Dahlah kamu perhambakan mereka, menjadi hamba abdi, kamu paksa untuk bekerja, melakukan macam-macam pekerjaan. Kamu juga paksa mereka punya keyakinan seperti mana yang kamu maukan. Tolong, aku mohon, beri kebebasan, kemerdekaan kepada Bani Israel. Pertama, bebaskan mereka dari perhambaan yang kamu lakukan. Yang kedua, beri mereka kebebasan untuk memilih agama yang mereka yakini benar. Lepaskan mereka, beri kebebasan mereka untuk memilih tentang keyakinan yang benar menurut mereka. Jadi siapa yang menyuruh Musa membebaskan Bani Israel daripada buaya? Allah lah. Jadi Nabi Musa ada dua tugas ya Mas. Dua peranan. Pertama menjadi utusan Allah, Rasulullah. Yang keduanya, yakni menjadi Bapa kemerdekaan. Kalau bahasa sekarang, yakni Bapa kemerdekaan. Bagi Bani Israel. Jadi Allah lah yang menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk membawa keluar Bani Israel daripada Mesir, yang tujuannya yakni memerdekakan mereka. Itu satu. Bukan Musa mandai-mandai, kata orang buat siapa lah nak, bukan senang membawa berikan ribuan orang, dia seorang diri. Bukan senang ya Mas sekalian. Sebab itu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kerja Musa.
Sama sekali bukan kerja Musa. Yang keduanya, ya mas sekalian, Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah membebaskan itu bukan melalui jalan darat tapi jalan laut. Itu pun perintah Allah. Itu pun perintah Allah. Ketika Nabi Musa membawa keluar itu nak dibawa melalui mana? Yakni melalui laut itu bukan pilihan Nabi Musa, tapi ia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan Musa memandai-mandai. Dia tak ada apa namanya istilahnya kapal, tapi ingin membawa pengikutnya bebas daripada cengkaman Fir'aun melalui jalan laut. Ini tidak mungkin. Itu yakni pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kehendak Musa. Lihat ayatnya. Surah Toha ayat 77. Nih supaya kita tahu benar dia punya rangkaian kisah itu. Dari mana Musa punya keyakinan? Kan tadi saya katakan, dari mana Musa punya keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar daripada masalah dahsyat yang dihadapinya. Begitu yakin. Sementara kaumnya semuanya sudah. Bagaimana Musa begitu yakin bahwa la haula wala quwata illa billah, itu begitu yakin. Bagaimana bisa begitu yakin? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang dengan itu dia tidak cemas, dia tidak takut, dia tidak putus asa, dia tidak suudzon. Inilah kehidupan. Dan itu ibadah yang Masya Allah. Sangat besar artinya bagi seorang hamba. Baik, lihat surat Toha. Ayat 77. Surat Toha ayat 77. Ya, sila tolong bacakan siapa yang telah temukan ayatnya. Saya jumpa ayat. Ya, sila. Satu ayat saja. Saya baca Ustaz. Silakan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha. Masya Allah, tabarakallah. Perhatikan betul-betul ayat ini. Walaqad, dan demi sesungguhnya. Auhayna, kami telah mewahyukan. Kami ini kami Allah maksudnya. Dan sebenarnya kami Allah telah mewahyukan ila Musa, kepada Musa. Apa isi wahyu yang Allah berikan kepada Musa? Apa isi perintah yang Allah berikan kepada Musa? An asri bi ibadi. Musa, bawalah berjalan keluar. Atau an asri, berjalanlah kamu keluar pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku. Itu terjemahan harfiahnya. Maknanya Musa, kamu hendaklah tinggalkan Mesir malam hari. Dan janganlah seorang diri, jangan kamu seorang. Bawa bersama hamba-hambaku itu, yang di Bani Israel, keluar dari Mesir. Ini perintah Allah, ya. Tadi saya tanyakan. Allah sendiri yang suruh Musa, bukan kehendak Musa membebaskan Bani Israel. Karena Allah tunjukkan macam mana caranya, macam mana, melalui mana. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Allahu Akbar.
Fadrib. Nanti kamu jalan terus dan pastikan jalan, buatlah fadrib, buatlah lahum bagi mereka, cari jalan laluan yang kamu hendak lalui bersama kaum kamu itu, yakni tariqat, jalan fil bahri. Allahu Akbar. Di lautan. Dan menariknya Allah dah beritahu sebelumnya. Laut yang macam mana? Yabasan, kering. Wah, itu dah di luar kemampuan akal berfikir lagi dah. Macam mana Allah suruh lalu jalan laut, sedangkan kapal tidak disediakan. Tapi Allah bagi tahu laut yang kering. Pernah ke laut ni kering? Kalau tasik kering, biasa dengar. Ni laut tiba kering tu pernah dengar. Jadi sebenarnya Nabi Musa sudah diberikan tu clue dia tu. Ada maklumat awal tu, tapi mana laut kering? Ya, Musa tidak perlulah pendidikan, kan yang kata Allah. Musa pasti betul. Lautan penuh dengan air, itu kehendak Allah. Bila Allah kehendaki, laut penuh dengan air. Bila Allah kehendaki, air laut itu boleh kering. Bila-bila masalah, Masya Allah. La takhafu. Sehingga engkau tidak perlu ada rasa takut. Darokan, tertangkap, tersusul. Seperti mana kata kaumnya tadi. Innalam mudrakun, habis Musa, kita akan tertangkap, kita akan dirubah. Musa, Allah beri jaminan. Kamu tak perlu takut akan dikejar, ditangkap oleh Firaun. Wala taksha, tak perlu takut. Nah, dua ini saya pikir cukup walaupun ada yang lain. Begini kesimpulannya. Tadi kan pertanyaan yang kita nak jawab, nak jelaskan. Dari mana Musa begitu yakin bahwa Allah akan menunjukkan jalan penyelesaian bagi masalahnya? Dari mana Musa begitu yakin bahwa Allah akan membebaskan daripada bencana yang sedang mengepungnya? Sementara kaumnya semuanya tidak ada seorang pun yang yakin. Kaumnya sudah berputus asa. Su'udzon, mati. Dia tengok depan mati, tengok belakang mati, duduk termenung di supun mati. Itu je lah. Mati. Bela. Habis, tak payahlah harap. Menyerah sajalah. Itu kata. Musa seorang diri boleh bertegas? Tidak sama sekali. Semua orang sudah berputus asa. Tapi Musa begitu yakin bahwa Allah, Tuhan yang dipercayai, yang diyakini. Sayahdin. Pasti akan menunjukkan jalan Tuhan menyelamatkan. Pertama kata, dari mana Musa begitu yakin? Itulah pertanyaan kan. Atau dari mana Musa begitu yakin bahwa la haula wala quwata illa billah itu sudah sedang dirasainya. La haula wala quwata itu sudah dirasainya. Kemudian billah. Itu yakin billah. Begitu yakin hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sementara semua pengikutnya langsung tak ada keyakinan. Nah, satu di antara yang boleh mendatangkan keyakinan akan pertolongan Allah bila kita susah. Yang boleh mendatangkan keyakinan pada kita ketika kita merasa lemah bahwa Allah akan menolong. Ini bukan keyakinan yang tak beralasan ya. Ini keyakinan yang berdasarkan ilmu. Itulah maksudnya. Apa ilmu itu? Ya mas sekalian, saya ulangi. Musa membawa keluar kaumnya yang ramai dari penjajahan Firaun itu, Allah yang suruh, bukan kehendak Musa. Jadi ketika Musa membawa keluar Bani Israil itu atas perintah Allah, sedang melaksanakan perintah Allah. Sekarang Musa dan kaumnya terperangkap di tepi laut. Terperangkaplah namanya. Karena nak kemana pun dari sunatullah mati. Terjun ke laut mati, mundur ke belakang lawan Fir'aun mati, duduk aja menunggu itu untuk ditangkap pun mati juga, terperangkap.
Itu bukan pilihan Musa. Musa berada di tepi laut, sekarang dalam keadaan susah. Itu bukan ijtihad Musa. Bukan pilihan Musa. Sebaliknya, 100% itu pilihan Allah. Oke, 100% pilihan Allah. Membawa keluar Bani Israil itu pilihan Allah. Suruh mencari melalui jalan laut, itu pun pilihan Allah. Baik, dengan 2 poin ini ya Mas sekalian, Allah rupanya beri jaminan dalam hidup ini. Ini pengajaran bagi kita. Jika kita sebagai hamba Allah di dunia ini, apa yang Allah suruh kita buat tanpa banyak soal. Walaupun mungkin kita belum tahu hikmah di sebaliknya. Apa yang Allah tegah kita tinggal, walaupun kita belum tahu madarat yang ada di sebaliknya bila kita langgar. Yang penting Allah suruh, saya buat. Allah larang, saya tinggal. Sudah. Karena diri ini hamba. Ketika kita sudah berpegang keyakinan itu. Kita hamba, tak ada pilihan. Bila disuruh, suruh buat. Bila dilarang, suruh tinggal. Kerana kita yakin. Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, tidak mungkin menyuruh hambanya melakukan perbuatan atau melarang hambanya melanggar perbuatan yang tujuannya untuk menjerumuskan, mencelakakan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Suruhan Allah itu mencelakakan kita. Larangan Allah itu merugikan kita. Tidak mungkin. Bila itu sudah yakin dan kita jalani, nanti jika dalam usaha kita, ketika kita sedang menjalankan perintah Allah, atau ketika kita sedang meninggalkan larangan Allah, menghadapi masalah yang tidak kita jangkakan. Wah, susah rupanya. Saya sedang mengikuti perintah Allah, rupanya sekarang kita dalam keadaan bahaya, musibah, susah rupanya. Saya tinggalkan larangan Allah, rupanya sekarang jadi susah rupanya. Jadi susah. Ada masalah. Dan kita buntu, tak tahu nak menyelesaikan masalah. Jangan sedih. Jangan putus asa. Allah sendiri nanti yang akan menyelesaikan masalah kita. Karena kita sekarang terperangkap dalam masalah itu oleh sebab kita menjalankan patuh perintah Allah. Itulah balasan Allah. Allah tidak akan mensia-siakan kepatuhan hambanya kepadanya. Jika hamba itu betul-betul patuh, taat kepada Allah tanpa berbelah bagi, tiba-tiba menghadapi masalah dalam perjalanan mematuhi perintah Allah itu menghadapi bencana. Dan kita buntu, dah tak tahu macam nak selesai masalah karena kita lemah. Jangan khawatir. Allah sendiri nanti yang akan menunjukkan jalan keluarnya. Inilah pengajaran yang penting bagi umat Islam. Ya, tanya Musa. Ketika semua panik dan putus asa, Musa, oh tidak. Karena Allah yang suruh aku bawa kamu keluar. Allah yang suruh kami untuk lalu jalan laut. Sekarang kalau masalah, ya Allah sendiri akan menyelesaikannya. Dan aku yakin itu. Betul kan, jemaah sekalian? Kan akhirnya Allah juga yang menyelesaikan masalah Nabi Musa ini. Jadi ayat selepas ayat dalam surah Asy-Syu'ara tadi, kalau kita baca ayat berikutnya, ayat 64, dan seterusnya. Surah Asy-Syu'ara itulah. Fa'auhayna ila Musa. Dalam keadaan begitu mencekam itu. Tapi Musa penuh harapan. Sementara kaumnya dah putus harap. Al-Qunut namanya. Lalu kami wahyukan pada Musa. Anid ribbi asokal bahr. Musa, sekarang tiba masanya. Pukul itu laut dengan tongkatmu. Kamu kan masih membawa tongkat. Pukulkan tongkat itu ke atas laut. Pukul, karena Allah suruh. Pukul lagi. Musa pun tak terfikir akan jadi apa. Yang penting apa yang Allah suruh buat itu saja. Sebagai orang Islam ini, Mas Bilal. Sebagai orang mukmin yang benar beriman ini. Yang penting asal Allah suruh buat itu saja.
Apa yang Allah larang tinggal. Itu. Nah, itulah mukmin sebenar. Tapi kita ini kadang merasa lebih pandai daripada Allah. Kalau saya buat ini nanti rugi. Kalau saya tinggal ini nanti rugi. Allah yang suruh macam mana? Sedangkan maknanya kita tak yakin bahwa suruhan Allah itu memberi manfaat, larang itu memberi manfaat. Tidak mungkin Allah melarang atau menyuruh kita beri takrif dengan niat menjerumuskan kita. Makna kita belum yakin kalau kita, ya Allah rasanya payah, ya Allah aku nak ikut perintahmu ini sebab menurut kajian. Mau kajian diriku karena aku ini seorang pengkaji. Wah, saya ini seorang pakar analisa masa depan. Wah, saya ini banyak rujukan. Jadi menurut kajian saya, kalau kami buat apa yang kau suruh dan tinggal kami akan rugi. Masa depan kami suram, ya Allah. Subhanallah. Apa maksudnya itu? Masih layak mengaku dirinya mukmin? Jika orang berfikir seperti itu, apakah dia tidak malu mengaku dirinya seorang mukmin pada Allah? Amantu billah, raditu billah. Coba. Yang dahulu kita telah pelajari ayatnya. Jika kita punya pikiran seperti itu, ya Allah, ini benar perintah Allah. Tapi kalau aku lakukan, rugi aku nih, bahaya ini. Ini larangan Allah, kalau aku tinggalkan, nanya aku. Allah suruh kita meninggalkan kerja haram, contohnya. Melalui hadis Nabi banyak sekali katalah banyak tentang arak. Yang dilaknat oleh Allah bukan yang minum saja. Minum yang menghidangkannya, yang menjualnya, yang mencatitnya, kerani maksudnya. Cashier dia yang menyuruh membelinya, yang membayar paling banyak. Tiba-tiba hamba Allah ini kerjalah di kedai arak. Bukan minum. Ya kerjanya melayan pelanggan lah. Ambilkan arak dan membayarnya. Lalu diberitahu oleh Islam. Dek atau nak atau cik. Ini tak boleh. Awak Muslim? Ya saya Muslim. Saya Muslim. Kalau orang Muslim tak boleh ni cik. Ini haram ni. Allah larang kerja macam ni. Dia jawab dengan selamba. Yalah kalau saya tak kerja macam ni, macam mana saya nak makan? Kalau saya berhenti di sini, namanya saya nak cari kerja. Sekarang zaman susah cari kerja. Lagi pula, saya tidak ada kelulusan tinggi. Lagi pula, dulu, yang nak kerja macam ini, semua ada 22 orang yang interview. Hanya 2 orang yang terima termasuk saya. Tiba-tiba saya berhenti nak kerja apa? Nak makan apa? Coba, orang seperti ini jangan. Kan seakan-akan tanpa menuduh Allah. Bahwa Allah hanya mampu memberi rezeki kepada orang ini dengan cara yang haram. Bagaimana mungkin Allah melarang hambanya makan yang haram? Jika Allah hanya berkuasa memberinya rezeki melalui jalan yang haram. Dan menurut kajian saya dah tanya banyak pakar lah, banyak lagi, tak perlu berhenti. Walaupun larangan Allah, sebab nanti susah. Tengok. Dia sendiri yang telah akan mengetahui hasilnya, keputusannya, akibatnya. Saya ulangi sekali, ini bahasa yang agak keras. Kalaulah ada orang sebenarnya, masih beranikah? Tidak ada rasa malukah mendakwa ana mukmin raditu billahi robba wa bil islami dina. Coba kalau kita renungkan, raditu billahi robba, ya Allah aku ridha engkau sebagai Tuhan. Dia kata itu, lalu Allah kata, kalau awak kata ridha aku sebagai Tuhanmu, kenapa engkau tak tinggal apa yang aku tegak? Kenapa tak buat? Coba. Jadi iman itu mesti yang menyeluruh ya, dan semua aspek kehidupan. Boleh kita fikirkan dalam hati dan perbuatan. Baik, kembali kepada poinnya tadi. Bila seorang hamba itu ikut saja apa yang Allah suruh, walaupun dia tidak paham kenapa Allah suruh gitu. Seperti mana Nabi Musa, kenapa Allah suruh pilihkan lalu jalan laut ya? Tidak tahu itu. Bila nanti menghadapi masalah karena ketaatannya kepada Allah dan kita tak mampu nak menyelesaikan masalah tersebut, jangan sedih, jangan kecewa.
Allah sendirilah yang akan menyelesaikan masalah kita. Dan itu luar biasa tuh, nikmat yang situ luar biasa aja maksudnya. Orang lapar, kemudian dapat makanan, setelah hampir putus asa, tiba-tiba dapat makanan. Dengan cara Allah lah, itu nikmatnya luar biasa. Dapat makan selepas lapar, karena kelaparan dan putus asa tak mampu dapat, itu nikmat makanan luar biasa. Lainlah kalau kita makan ketika masih kenyang, makanan banyak, itu kurang nikmat. Kurang nikmat. Kita boleh makan, makanan terhidang, dan kita masih belum kenyang, belum lapar, tak nikmat. Makannya tak nikmat. Hadun nafsi. Tapi coba, bagaimana bahagianya Musa khasnya. Setelah Allah sendiri menunjukkan jalannya. Ketuk itu Musa lautan. Tebelah itu. Fanfalaqah. Tebelah. Kullu firqin kataudil azim. Tiap-tiap belahan yang sebelah itu terbuka jadi highway. Macam gunung yang besar. Patut tempoh hari Allah kata. Lalu lautan Musa yang kering. Ini rupanya kering. Allah ini kering-keringnya. Masya Allah. Inilah pengajaran yang penting sekali. Yang perlu kita rasakan. Maryam. Contoh yang lain secara ringkas. Ibu Nabi Musa, Nabi Isa. Perempuan suci. Sangat suci dipilih oleh Allah. Tiba-tiba Maryam mengandung, bukan karena pilihannya. Ingat, Maryam mengandung bukan pilihannya, karena dia tak kawin. Dia tidak berkawin dan dia tidak jadi perempuan jahat. Tiba-tiba mengandung 100% atas kehendak Allah. Pilihan Allah. Ketika Allah suruh Jibril jumpa Maryam, di mihrabnya sedang beribadah, memberitahu bahwa Allah nak bagi Maryam anak. Jadi Maryam mengandung bukan pilihan kita. Lainlah kalau perempuan ingin punya anak, kawin dahulu. Kemudian nanti bergabung suami istri. Dan itu mengandung pilihan dia. Atau minta maaf perempuan jahat. Belum bersuami. Karena dia perempuan yang tuna susila dipanggil. WTS, wanita tunasila, lalu mengandung. Itu pilihan dia. Tapi Maryam nih, mengandung 100%. Allah yang bilang, Maryam, engkau mesti mengandung. Mana Maryam tak tahu apa-apa, tak boleh menolak. Kata ini pilihan Allah sudah. Dan melahirkan anak. 100% pilihan. Maryam menghadapi masalah. Lalu Maryam panjang lebar kan, macam mana nih anak aku nih sekarang beranak. Aku kena balik jumpa kaumku. Kalau aku jumpa kaumku macam mana ini? Kalau mereka tanya anak ni anak siapa? Jika aku jelaskan yang sebenarnya, mereka percaya. Tiba-tiba aku mengandung tanpa suami. Sedang aku tak jahat. Bukan perempuan jahat. Kalau aku cerita yang sebenarnya, mereka tak percaya. Jika aku duduk diam saya ditanya, mereka lagi lah menuduh aku yang bukan. Betul memang. Yahudi waktu itu terus saja. Tengok Maryam balik jumpa mereka, menggendong anak, terus Maryam dituduh. Minta maaf kalau bahasa sekarang, Maryam ini melakukan zina. Anak itu, yakni Isa itu anak luar nikah, anak haram. Bagaimana pedihnya hati Musa, hati Maryam. Sedih, perempuan yang sangat suci, tiba-tiba dituduh berzina, melainkan anak luar nikah. Luar biasa. Ini musibah. Ini dahsyat dan Maryam tidak mampu nak mengatasinya. Sangat besarnya. Bukan hanya sekadar musibah sayur mahal. Bukan hanya sekadar musibah sayur mahal. Bukan hanya sekadar musibah sakit 2 hari di hospital. Bukan. Ini musibah yang sangat dahsyat dialami oleh Maryam. Tapi ingat ya, Maryam mengandung bukan pilihan dia. Itu kehendak Allah. Melahirkan anak hingga sempurna juga itu kehendak Allah. Maryam disuruh balik jumpa kaum yang menggendong bayi, itu pun suruhan Allah. Jika semua yang dilakukan oleh Maryam itu perintah Allah, kehendak Allah,
Sekarang Maryam menghadapi masalah. Dituduh sebagai perempuan jahat. Dituduh anaknya anak luar nikah. Itu tuduhan paling dahsyat. Maryam, mungkin hampir pingsan. Perempuan suci dituduh macam itu kan pingsan. Lainlah kalau perempuan itu tak baik. Dituduh macam itu mungkin senyum-senyum saja. Akhirnya apa yang berlaku? Karena Maryam hanya menjalankan perintah Allah. Dan sekarang menghadapi masalah yang sangat berat. Allah sendiri yang akan menyelesaikannya. Tak payah khawatir. Bagaimana cara Allah menyelesaikannya? Orang tak menjangkakan, Maryam pun tak menjangkakan. Semua karena perintah Allah. Maryam, nanti kalau ada orang tanya macam-macam, kalau kamu tanya anak kamu ni siapa, saya macam mana, kamu diam sajalah Maryam. Kalau kamu cerita yang sebenarnya pun mereka tak percaya. Ya, suruh mereka sajalah untuk bertanya pada bayi kamu. Setelah dituduh macam-macam, Maryam asyarat ilaih. Maryam hanya menunjukkan jalan, memberi syarat pada bayi. Seakan Maryam, tak apalah, kau jangan tanya saya. Kalau tanya saya jelas kamu tak faham. Tak percaya. Sekarang tanya sendiri pada baby. Tanya pada bayiku sendiri. Peliklah orang Yahudi. Cuman ini mempermainkan kami. Kami tanya awak, wahai Maryam, kau suruh kami tanya pada bayi yang masih dalam bayi. Mana mungkin? Memang tak mungkin. Menurut sunatullah tidak mungkin bayi boleh berkata-kata. Tapi kan sunatullah itu ciptaan Allah, kehendak Allah. Bila Allah kehendaki, lahir pun boleh bersarah. Akhirnya Isa yang menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya, siapa ibunya, macam mana ia lahir ke dunia ini. Di hadapan Yahudi, pada Yahudi. Maryam tenang, senyum saja. Anak sendiri yang membelanya. Begitulah jemaah sekalian. Pengajaran yang Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Muhammad, Nabi hijrah ke Madinah. Itu bukan kehendak Nabi Muhammad. Nabi tak akan berhijrah selagi Allah belum perintah. Umat orang mukminin atas keberadaan Nabi saya, tak apalah kalau kau nak hijrah, hijrahlah, pergilah. Tapi Nabi selagi tidak ada perintah, tidak pergi. Begitu datang perintah, terus pergi. Tidak boleh tunggu minggu depan, tak boleh ke ya Allah. Tak ada persiapan, tak ada. Saat itu turun ayat Nabi hijrah, Nabi itu mesti hijrah. Jadi tidak ada persiapan. Bekalan tidak jangan awal-awal, kendaraan macam mana, akhirnya tengok, jumpa Abu Bakar yang ada kendaraan. Jalan tak tahu kemana ke Madinah. Masya Allah. Perintah pula mendadak. Tiba-tiba je. Ya, banyak masalah. Macam mana ini aku nak? Akhirnya tanya apa Yahudi untuk jadi apa dipanggil itu? Qaid dipanggil ya. Dipanggil Qaid. Ya. Pemandu pelancong. Dia terus guide kalau sekarang. Terperangkap tengok dalam gua. Gua tur namanya. Duduk di situ, tak boleh berdiri karena kecil gua itu. Orang kafir mengejar hingga ke depan pintu gua, cemas luar biasa. Takut, Abu Bakar paling takut. Ini cemana musuh depan pintu gua nih, kalau tunduk aja habis kita tangkap. Nabi dengan tenang, setenang-tenangnya. La tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar jangan sedih. Kita berada di sini, terperangkap seperti ini bukan kemauan kita. Ini Allah yang suruh. Karena Allah yang suruh, dan sekarang kita menerima masalah, Allah sendiri akan menyelesaikan masalah kita. Jangan sedih. Allah bersama kita. Macam Musa tadilah. Inna ma'ya Rabbi. Jangan sedih. Nabi memang tak sedih karena Nabi yakin pasti Allah akan memberikan masalahnya. Tak tahu jalan ke Madinah, pasti Allah menunjukkannya dengan cara yang Allah sendiri ketahui, kehendaki. Apakah akhirnya ikut hilang sedihnya? Bagaimana cara Allah mengenalkan? Ya, kenapalah Arab yang dah berjaya mengejar Nabi hingga pintu gua tidak tunduk, tidak sempat tengok. Wah, kata orang kalau tunduk, rukuk sikit aja nampak kaki kami di. Siapa yang menghalang? Orang Arab. Orang jahiliyah yang mengejar Nabi bukan dibutakan oleh Allah, bukan dilumpuhkan oleh Allah, tapi tidak digerakkan hatinya untuk tunduk, dan itu kuasa Allah. Subhanallah. Banyak contohnya dalam Al-Quran ya Mas Yan.
Sangat banyak. Inilah inti daripada la haula wala quwwata illa billah. Inti daripada hasbunallah wa ni'mal wakil. Inti daripada insya Allah. Rahasia ini itu menyatu dalam hati seseorang yang sedang merasa, mengakui, tidak berdaya, tidak mampu menghadapi masalah yang dahsyat, lalu berserah diri kepada yang maha dahsyat, yang menciptakan alam dan isinya. Dan disitulah kemuncak kelezatan, kenikmatan rohani. Jiwa seorang akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Seperti mana kebahagiaan Musa selepas Allah perintahkannya untuk belah lautan. Pasti gembiranya luar biasa lah. Pasti gembiranya luar biasa. Hanya sarannya tadi, buat saja apa yang Allah suruh, tinggal saja Allah tegas tanpa apa risikonya. Jangan fikirkan risikonya. Kalau saya ikut Allah, ikut Al-Quran, ikut Nabi, nanti apa risikonya? Risiko itu Allah yang tanggung. Allah yang akan menunjukkan jalannya. Ini kita nih banyak analisa. Nanti kalau gue ini apa jadi? Apa jadi? Nah, kalau Nabi Ibrahim zaman sekalian terlalu banyak analisa, mengarang-arang apa nih? Berfikir tak jadi sembelih anak. Ibrahim sembelih anak kamu. Ibrahim akan fikir tentu berenung lama. Tanya mungkin pada para pakar analisis masa depan. Tanya Bomo. Kalaulah aku sembelih anak ini apa jadi nanti? Apa jadi? Nabi tak pernah fikir ya mas sekalian. Dia hanya buat karena Allah suruh. Risikonya Allah sediakan. Setelah Ibrahim buat, apa Ibrahim kehilangan anaknya? Apakah Ismail mati di tangannya, disembelih olehnya? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Inilah kepatuhan total, namanya Islam. Berserah kepada Allah tanpa syarat. Tapi kalau berserah kepada kuasa selain Allah karena merasa lemah, itu syirik. Berserah pada Allah tanpa syarat, itulah yang tauhid. Segala urusan mesti dikembalikan pada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mesti kepada puncanya. Bukan kepada ciptanya, tapi kepada pencipta. Bukan kepada makhluk, kekuatan makhluk, tapi kepada kekuasaan Khaliq. Ini saya pikir perkara yang perlu dimiliki oleh setiap kita untuk meningkatkan kualiti iman dan ihsan kita. Lagi sekali saya katakan memang tidak mudah, karena kaitannya dengan hati. Tapi insya Allah bila kita berusaha bersungguh-sungguh untuk faham bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Ya mas sekalian, itu saja nampaknya sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan saya sendiri. Mari kita dengan baca Al-Fatihah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.